warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ajis dengan NPM 20310077. Saya dari kelompok 1, kelompok teori behaviorisme. Di sini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran tentang materi limit fungsi aljabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Kalian Alhamdulillah. anak-anak, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu anak-anak berdoa. Bapak pimpin untuk berdoanya. Silakan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini menurut agama dan ajaran masing-masing. Saya persilakan untuk berdoa. Selesai. Nah, untuk presensinya tadi sudah Bapak kirim di WA grup ya. Silakan untuk presensi dan diberitahukan kepada teman-teman semua yang belum gabung pada Gimit untuk segera gabung. Dan Bapak sampaikan satu kali lagi, karena ini masih dalam keadaan pandemi, Bapak mohon teman-teman semua, adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, terutama mencuci tangan, pakai masker, terus menjaga jarak. Untuk yang belum vaksin, mumpung masih ada kesempatan untuk vaksin, persilakan untuk vaksin terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi limit fungsi aljabar. Untuk menambah semangat teman-teman, maka Bapak berikan pengetahuan mengenai kenapa sih kita harus belajar materi limit fungsi aljabar, karena tujuan dari pembelajaran ini melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning secara daring, peserta didik diharapkan makna secara kontekstual terkait memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya, menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk menemukan nilai limit fungsi aljabar di mana X mendekati C, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar. Kita kan sudah mengetahui tujuan pembelajarannya. Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi limit fungsi aljabar kali ini? Ada yang tahu manfaat limit di kehidupan sehari-hari? Belum tahu, Pak. Tahu ya? Iya. Dari sini Bapak akan memberitahu manfaat limit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu pada lensa kacamata. Kita nggak bisa mengetahui secara tepat dan jelasnya, seperti halnya orang rambut jauh, rambut dekat. Ya, orang tidak bisa melihat dari sisi dekat maupun jauh. Nah, dengan untuk bisa membantu orang tersebut melihat suatu objek, maka orang itu membutuhkan lensa mata. Dan lensa mata tersebut kita menerapkan suatu limit. Seberapa sih untuk limit tersebut, seberapa sih tepatnya itu jatuh ke retina itu. Selanjutnya ada kadaluarsa makanan ya. Pasti semuanya sering bawa makanan, terutama makanan ringan. Ada yang tahu di belakang makanan ringan tersebut ada tulisan EXP atau expired. Ada yang tahu? Pernah lihat? Halo? Pernah lihat, Pak. Pernah ya? Itu bahwa merupakan juga menerapkan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya expired tersebut, kita bisa memakannya untuk menjangkau. Kalau sudah kadaluarsa atau sudah tak layak dimakan, nanti akan menimbulkan efek kepada kesehatan kita. Makanya dengan adanya expired tersebut, kita bisa mengetahui jangkauan kedekatan atau limitnya agar tidak terjadi
hal-hal yang mengganggu kesehatan kita. Nah, makanya limit digunakan dalam untuk menentukan kadaluarsa makanan. Selanjutnya menghitung bakteri dan virus. Nah, saat ini juga kan kita masih dalam keadaan pandemi. Terus kita sering juga mendengar bahwa laju tentang virus ini cepat menyebar. Terus bagaimana terus caranya. Apalagi saat ini juga ada varian baru ya, Omicron. Nah, terus ini bagaimana sih kok bisa penyebarannya bisa cepat ataupun bagaimana ini? Kita bisa menggunakan limit dalam untuk mengetahui bakteri dan virus tersebut. Nah, ini si Bapak akan sedikit memberikan persepsi anak-anak. Dari gambar tersebut, apa yang anak-anak lihat? Jalan, Pak. Itu ada objeknya. Apa sih, kayak motor atau mobil itu, tapi nggak kelihatan, Pak, itu bentuknya apa. Itu berarti semakin kesana semakin jalannya semakin kecil ya, Mas. Iya, Pak, begitu. Sehingga kita lihat padahal sebenarnya itu sama ya, Mas, tapi semakin kesana semakin kecil, sehingga objek tersebut tidak bisa terlihat oleh mata secara jelas, ya kan? Iya, Pak. Jadi itu bisa digunakan, kita menerapkannya dalam lensa kacamata atau objek lain, sehingga kita itu bisa melihat objek tersebut secara jelas. Nah, itu sedikit persepsi dari Bapak. Langsung saja kita masuk ke materi limit. Nah, limit itu bisa diartikan sebagai untuk menuju suatu batas, berarti masih menuju, belum sampai ya, menuju berarti mendekati. Nah, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Seperti halnya kita memiliki interval. Kalau interval itu kita bisa mencapainya ya. Pada bahasa matematika keadaan ini bisa disebut limit. Tapi ini nantinya tuh limit membantu kita dalam untuk menentukan hal-hal yang abstrak gitu. Nah, kenapa sih harus didekati? Karena pada suatu fungsi biasanya tak terdefinisi pada suatu titik tertentu. Nah, dari fungsi tidak terdefinisi tersebut, nanti kita bisa mengetahui berapa besar sih hal yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui nilai pada suatu titik tersebut. Ini Bapak menampilkan rumus umum dari limit. Ada yang tahu cara bacanya? Saya, Pak, mau mencoba. Kalau menurut saya itu cara bacanya limit fx di mana x-nya mendekati a itu sama dengan L. Ya, terus teman-teman sekalian. Karena dari yang disampaikan Mas Ridwan tadi itu sudah tepat. Nah, jadi gini ya. Nah, mohon maaf tadi Bapak ada gangguan dari laptop yang Bapak saya pakai. Seperti yang disampaikan Mas Ridwan tadi itu benar. Nah, cara pembacaan dari formula yang Bapak tampilkan tadi itu dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Bapak tampilkan seperti ini kelihatan jelas atau tidak? Jelas, Pak. Dilanjut ya. Nah, ini Bapak slide aja dulu biar lengkap. Nah, ini Bapak tampilkan mengenai sifat-sifat limit. Dari sifat-sifat limit ini nanti dapat membantu teman-teman dalam untuk menyelesaikan yang ada pada limit, soal-soal pada limit ya. Sifat-sifat berarti hal yang dimiliki oleh limit. Pada soal ada yang diketahui limit fungsi K X mendekati C sama dengan K, ataupun ada yang fungsi lainnya. Nah, itu dijelaskan jika N adalah bilangan bulat positif dan K konstanta, F dan G ialah fungsi yang mempunyai limit di C ya.
Maka sifat-sifat yang berlaku itu yang Bapak tampilkan ini tadi, yang sudah Bapak jelaskan, Bapak singgung tadi itu ya. Untuk selanjutnya, ini sepertinya ada kendala untuk Bapak tidak bisa menampilkan secara slide. Biasanya ini Bapak agak ukuran kecil ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Nah, kita tadi sudah mempelajari mengenai limit, sifat-sifat limit. Nah, ini Bapak akan berikan sebuah contoh soal limit. Nah, nantinya bisa teman-teman gunakan untuk sebuah referensi belajar juga selain yang ada di LKS ya. Di situ diketahui sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat atau yang dirumuskan dengan VT sama dengan T kuadrat min T, dengan VT dalam meter dan T dalam detik. Jika T mendekati 5 detik, maka kecepatan mobil tersebut berapa ya? Nah, dalam penyelesaian soal tersebut itu kita buat dulu dengan bahasa matematika ya, dimana kecepatan mobil saat T mendekati detik kelima kita buat menjadi limit VT dimana X mendekati 5. Nah, dari soal tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang diketahui itu VT sama dengan T kuadrat min T. Jadi diketahui VT sama dengan T kuadrat min T. Nah, dengan menggunakan teknik substitusi, maka kita bisa mencari berapa kecepatan dari mobil tersebut ya. Nah, limit kita ganti VT tadi menggunakan fungsi ini, limit T kuadrat min T, di mana X mendekati 5, atau lebih tepatnya ini mohon maaf ada kesalahan redaksi, ini seharusnya T, di mana T mendekati 5 sama dengan 5 kuadrat min 5 sama dengan 25 min 5 sama dengan 20. Maka akan diperoleh kecepatan mobil akan mendekati 25 per detik. Ini menggunakan cara substitusi ya anak-anak. Dari soal yang Bapak beri, contoh soal yang Bapak berikan ini, ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Kalau begitu teman-teman, saya Bapak bentuk kelompok, dan untuk kelompoknya sudah Bapak share di grup. Saya persilakan untuk mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai materi ini, Bapak akan berikan LKPD. Nah, LKPD-nya ini nanti ada 3 soal. Silakan dikerjakan ya. Ini LKPD-nya. Nah, ini 3 soal, silakan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya sesuai kesepakatan biasanya ya 20 menit. Nanti per kelompok bisa perwakilan kelompok aja deh. Perwakilan kelompok, Bapak butuh 1 kelompok saja untuk bisa menjawab 3 soal ini. Oke, siap? Insya Allah siap Pak. 20 menit Bapak saya persilakan teman-teman semua untuk bisa belajar dan menyelesaikan lembar kerja yang Bapak berikan ini. Baik, karena sudah 20 menit berlalu, apakah teman-teman semua sudah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan tadi? Sudah Pak. Jadi saya persilakan untuk bisa dipresentasikan Mas. Oh, sudah terlihat ya Pak. Sudah terlihat Mas. Untuk kelompok saya itu sudah menyelesaikan 3 soal. Nah, cara yang pertama itu menggunakan cara pemfaktoran. Dia dapatkan hasil 6, sedangkan nomor 2 kita menggunakan cara berkalian dengan faktor sekawan dan hasilnya negatif 4. Untuk nomor 3 kita menggunakan cara substitusi, yaitu didapatkan hasil akar 2,5%. Kenapa kita menggunakan metode yang berbeda? Karena setiap soal tadi kita
mendapatkan hasil tak tentu, kemudian kita mencari dengan cara lain begitu Pak. Stop share screen terlebih dahulu ya, Mas. Oh baik Pak. Ya gini, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Mas Ridwan selaku perwakilan dari kelompok. Ini ya teman-teman semua, benar ya seperti yang disampaikan Mas Ridwan sebagai perwakilan dari kelompoknya, bahwa nomor 1 itu kita menggunakan metode apa Mas tadi? Pemfaktoran Pak. Metode pemfaktoran. Kita memakai metode pemfaktoran ini karena hasil ketika kita memakai metode substitusi ya Mas, hasilnya itu tak tentu. Betul Pak. Seperti jawaban dari Mas Ridwan untuk nomor 1 itu benar. Apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada. Selanjutnya untuk yang nomor 2 itu jawaban Mas Ridwan juga sudah tepat dan benar untuk menggunakan caranya. Itu Mas Ridwan menggunakan cara perkalian sekawan, karena ketika menggunakan cara lain itu hasilnya tak tentu, yaitu dicoba menggunakan cara substitusi. Dilanjut Mas, bisa untuk nah, pada nomor yang ketiga itu kan sudah diketahui juga ada suatu fungsi di mana fungsi tersebut kan akar setengah T kuadrat min 3T plus 5 ya. Itu kita buat terlebih dahulu, kita formulasikan terlebih dahulu dalam bentuk matematika yang dibuat Mas Ridwan itu benar dan mampu diperoleh hasil akar 2,5%. Itu menggunakan metode substitusi ya Mas. Betul Pak. Iya. Boleh untuk stop share. Oh baik Pak. Oke. Dari 3 soal tadi apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Baik, karena belum ada, maka Bapak akan menyampaikan kesimpulan pertemuan pada hari ini. Izinkan Bapak untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik Pak. Kesimpulan pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Kita semua sudah mempelajari apa itu yang dinamakan limit. Bahwa limit itu kan mendekati ya, belum untuk masih menuju, belum ke yang kepastiannya. Tapi dengan limit itu kita dapat mengetahui bahwa limit berguna dalam kehidupan kita. Salah satunya dalam bidang kesehatan. Selain di bidang kesehatan, kita bisa mengetahui mengenai kecepatan suatu benda ya. Nah, untuk mengetahui limit-limit tersebut nilainya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Dari materi dan pembelajaran tadi, Bapak menyimpulkan ada 3 cara yang kita gunakan. Nah, cara yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini kita tinggal substitusikan atau mengganti nilai variabel, mengganti variabel dengan nilainya. Terus sedangkan untuk metode pemfaktoran ini digunakan ketika kita menggunakan nilai substitusi, nilainya itu tak tentu, maka kita bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini ada metode perkalian dengan sekawan ya anak-anak. Ini tadi metode sekawan pada contoh soal, pada soal latihan tadi itu pada nomor 2. Itu karena ada akar, kita bisa menggunakan metode pengalian dengan faktor sekawan. Nah, ketika itu kita menggunakan metode substitusi, akan tetapi menghasilkan bentuk tak tentu ya tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan ini semua, 2 metode ini. Apa sih bentuk-bentuk tak tentu itu? Bentuk-bentuk tak tentu yaitu meliputi 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada Pak. Oke,
Baik, karena belum ada, ini Bapak akan memberikan penugasan. Penugasan ini bisa dikerjakan secara berkelompok, akan tetapi setiap individu tetap harus mengumpulkan. Mengenai pengumpulannya, dikumpulkan batas maksimal atau deadline-nya yaitu minggu depan atau pertemuan yang akan datang, yang dimana untuk pengumpulannya Bapak berikan link Google Drive ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai penugasan ini? Oh, belum ada, Pak. Baik, karena belum ada, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, penugasannya dikerjakan agar pemahaman teman-teman semua bisa luas, karena penugasan ini akan teman-teman menemukan suatu metode yang baru. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman bisa untuk meninggalkan room.